Alat medis banyak, tapi kan mesti dirawat dan dipakai dengan tepat. Ini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Video saya yang ke-24 ini akan membahas tentang persyaratan peralatan puskesmas. Masih ingat kan? Ini persyaratan keberapa dari pendirian puskesmas? Baiklah, nanti dilihat lagi ya. Persyaratan peralatan, baik peralatan pelayanan dalam gedung, peralatan pelayanan di jaringan puskesmas, maupun peralatan pelayanan di luar gedung yang terdiri dari 9 kit, meliputi 1. Jumlah dan jenis peralatan sesuai kebutuhan pelayanan. Dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan, kebutuhan, kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan puskesmas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada kondisi infrastruktur belum memadai. Jumlah dan jenis peralatan dapat menyesuaikan dengan alat lain yang memiliki fungsi yang sama. Kedua, kelengkapan izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, standar mutu, keamanan dan keselamatan. Dan keempat, diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang. Sobat sehat, persyaratan peralatan bisa dibagi menjadi peralatan untuk pelayanan di tiap ruangan yang terdiri dari 15 ruang dalam gedung puskesmas dari A sampai dengan O, yang bisa kita lihat nanti ya. Peralatan dalam jaringan pelayanan puskesmas dan 9 jenis kit peralatan untuk pelayanan luar gedung puskesmas. Sekarang kita bahas dulu pelayanan yang ada di dalam gedung itu peralatannya ada apa aja ya, yang dari A sampai U tadi. Yang A, ruang pemeriksaan umum itu alatnya adalah set pemeriksaan umum. Kemudian yang B, ruang tindakan dan ruang gawat darurat, set tindakan medis atau gawat darurat. Bila ruangan tindakan dan ruang gawat darurat terpisah, maka di masing-masing ruangan harus tersedia set tindakan medis atau gawat darurat, mebeler, dan pencatatan pelaporan sesuai tabel. Harus tersedia tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengoperasikan alat dan menginterpretasikan hasil serta didukung oleh prasarana yang memadai untuk alat AED dan EKG. C. Ruang kesehatan ibu, anak atau KIA, KB dan imunisasi. Ada 4 set alat. Yang pertama, set pemeriksaan kesehatan ibu. Kedua, set pemeriksaan kesehatan anak. Ketiga, set pelayanan KB yang terdiri dari set implan dan set AKDR atau alat KB dalam rahim, alat kontrasepsi dalam rahim. Kemudian yang keempat, set imunisasi. D. Ruang persalinan ada 3 set alat. Pertama, set obstetrik dan ginekologi. Kedua, set AKDR pasca plasenta. Kemudian ketiga, set bayi baru lahir. Pada puskesmas non rawat inap yang mampu memberikan pelayanan persalinan normal. Kemudian infant TB resuscitator dengan kartu PIP. Kemudian set akses umbilical emergency, alat yang memerlukan penambahan keterampilan berupa on the job training, orientasi, pelatihan, baik pelatihan kegawat daruratan maternal neonatal maupun tata laksana neonatus. Kemudian yang E, ruang rawat pasca persalinan. Ini harus mempunyai set perawatan pasca persalinan,
pada puskesmas non-rawat inap yang mampu memberikan pelayanan persalinan normal. Kemudian F, ruang pemeriksaan khusus itu harus memiliki set pemeriksaan khusus. G, ruang kesehatan gigi dan mulut itu harus memiliki set kesehatan gigi dan mulut. H, ruang komunikasi dan informasi dan edukasi atau KIE harus memiliki peralatan KIE. Lalu I, ruang ASI itu harus memiliki set ASI. J, ruang laboratorium harus memiliki set laboratorium. Ruang farmasi harus memiliki set farmasi. Ruang rawat inap harus ada set rawat inap. Ruang sterilisasi harus memiliki set sterilisasi. Kemudian ruang penyelenggaraan makanan atau dapur atau pantry. Peralatan ini bisa disediakan di puskesmas yang melakukan pengelolaan makanan sendiri dan tersedia sumber daya manusia yang kompeten. O, alat tambahan untuk dokter layanan primer atau puskesmas sebagai wahana pendidikan dokter layanan primer, yaitu set alat tambahan untuk dokter layanan primer atau puskesmas sebagai wahana pendidikan dokter layanan primer. Selanjutnya, yang P adalah alat yang harus dimiliki oleh jaringan pelayanan puskesmas. Ada 3 ya jaringan pelayanan puskesmas. Pertama, puskesmas keliling. Harus memiliki set puskesmas keliling. Kemudian yang kedua, puskesmas pembantu harus ada 4 set alat, yaitu set pemeriksaan umum KIA dan KB, set persalinan dan bayi baru lahir, set pemeriksaan laboratorium, dan set imunisasi. Yang ketiga, praktek bidan desa ada 5 set alat. Pertama, set persalinan dan bayi baru lahir, set pemeriksaan kesehatan anak, set pelayanan KB, set imunisasi, dan set resusitasi bayi. Kemudian yang terakhir, Q, peralatan untuk pelayanan luar gedung puskesmas, yaitu 9 set kit luar gedung sebagai pendukung pelayanan UKM. Nah, peralatan ini jangan sampai dilupakan ya, karena fungsi puskesmas kan yang terbanyak untuk UKM. 9 kit tersebut, yang pertama adalah kit perawatan kesehatan masyarakat atau PHN kit. Ya. Jumlah minimal kit perawatan kesehatan masyarakat adalah 2 untuk tiap puskesmas. Kemudian yang kedua, kit imunisasi. Jumlah minimal kit imunisasi ada 2 kit untuk setiap puskesmas. Selanjutnya, yang ketiga, kit UKS atau set penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala anak usia sekolah. Jumlah minimal kit UKS adalah 2 untuk setiap puskesmas. Kemudian yang keempat, kit UKGS. Jumlah minimal kit UKGS adalah 2 kit untuk setiap puskesmas. Yang kelima, kit bidan. Jumlah minimal kit bidan adalah sesuai dengan jumlah tempat praktek bidan di desa di wilayah kerja puskesmas tersebut. Kit bidan digunakan untuk pemeriksaan antenatal, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatus. Keenam, kit posyandu. Jumlah kit posyandu harus disesuaikan dengan jumlah posyandu di wilayah kerja puskesmas. Ketujuh, kit sanitarian yang terdiri dari peralatan utama dan peralatan pendukung. Kemudian ke-8, kit kesehatan lansia atau kit pospindu penyakit tidak menular. Kemudian yang ke-9, kit stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang atau SDI-DTK. Daftar peralatan secara rinci bisa dilihat pada tabel-tabel di Permenkes 43 tahun 2019 tentang puskesmas dari halaman 63 sampai 126. Sobat sehat, diharapkan bisa mempelajari untuk kemudian melakukan
evaluasi dan analisis alat-alat apa sajakah yang sudah dimiliki oleh puskesmas berdasarkan standar yang ada di tabel tersebut. Rincian peralatan kesehatan dalam ruang pelayanan dalam gedung puskesmas, ruang pelayanan jaringan puskesmas, dan peralatan pelayanan luar gedung puskesmas itu terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah jenis atau rincian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lain. Kemudian yang kedua, rincian bahan habis pakai. Ketiga, rincian perlengkapan. Keempat, mebeler untuk peralatan dalam gedung puskesmas dan jaringan puskesmas. Kemudian yang kelima, pencatatan pelaporan. Jadi terdiri dari buku-buku register dan sebagainya. Catatan untuk seluruh peralatan. Yang pertama, daerah tertentu yang belum tersedia aliran listrik 24 jam dapat menyesuaikan dengan alat lain yang memiliki fungsi yang sama. Kemudian kedua, penamaan set atau kit tidak terikat dengan program tertentu sehingga dapat dipergunakan untuk menunjang program lain yang menggunakan peralatan dengan fungsi yang sama. Ketiga, pencatatan dan pelaporan dapat berubah sesuai dengan perkembangan kebijakan program terkait serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Sobat sehat, ternyata persyaratan peralatan puskesmas cukup banyak ya, dan perlu dianalisis kelengkapannya, dan data tersebut harus dimasukkan dalam ASPAK. Nanti tentang ASPAK akan kita bahas tersendiri. Sobat sehat, karena pelayanan UKM puskesmas merupakan pelayanan yang disiapkan untuk 70% masyarakat sehat di wilayah kerja puskesmas, 9 kit pelayanan luar gedung sebagai pendukung pelayanan UKM perlu mendapat perhatian. Sudahkah sobat sehat di puskesmas memenuhi persyaratan peralatan baik untuk pelayanan dalam gedung, pelayanan di jaringan puskesmas, maupun pelayanan luar gedung yang ada di 9 kit pelayanan luar gedung sesuai standar? Ya, coba dilihat ya. Baik sobat sehat, segini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.